Nyapu itu kan bukan urusan perempuan. Ngepel bukan urusan perempuan. Ya. Berat mana kamu nyetrika atau bayar cicilan? Wah ya kalau itu beda. Dulu saya cicil mas hutangnya. Kalau sekarang saya bayar cash gitu. Jadi dulu agak tidak dipercaya gitu ya. Kalau saya ngambil rapot. Tidak percaya gimana maksudnya? Nah, mungkin lah gubernurnya masa punya waktu gitu. Iya. Salah itu. Yang saya menurut Pak Ganjar kalau boleh tahu saya Pak. Buat Pak Ganjar. Keluarga itu apa Pak? Matur nuwun sangat Pak ya. Saya ini kecil ini studio kami, jadi mohon maaf kalau kurang nyaman. Nyaman. Bukan kardus Pak Santo. Tenanan nih. Saya lihat itu Bapak kemarin lari 2 kali ya Pak dalam satu hari. Iya. Capek Pak? Kalau lari ya pasti capek. Pasti capek ya. Iya. Tapi senengnya, semangatnya ketemu masyarakat itu yang luar biasa. Tapi kalau kemarin yang lari pagi itu yang cukup agak serius disiapkan. Oh, karena apa Pak? Saya lagi beri dukungan pada istri kan, maraton dia. Oh, Bu Atiko itu maraton? Maratoner? Iya, maratoner dia. Jadi dia startnya jam 5 kurang seperempat itu. Sholat subuhnya udah siap-siap di sana itu. Tapi saya nggak sempat nganter startnya karena saya start saya jam 6, dia jam 5 kurang. Tugas saya adalah ciring atau pada saat dia di tengah dan nunggu pada saat dia finish. Ntar aku ditunggu nggak gitu? Nah, itu jadi ternyata istri saya senang kalau orang-orang tercintanya ada di situ. Nunggu di kita situ. Kerahkan pasukan. Adik, ipar, ponakan, ayo ikut Pak De gitu. Di garis finish itu Pak. Di garis finish. Maka saya upload di IG saya, yang rekam ponakan saya, ayo Bude gitu. Itu maratoner itu 42 kilo kan 42, lebih dikit. Lebih dikit, iya. Kalau setiap harinya Bapak menjaga kesehatan berarti olahraga terus, maksudnya jalan kaki atau ya waktu lari. Saya makin banyak hari ini. Jadi tiap hari pilihannya sepedaan atau lari. Tiap hari. Tiap hari? Iya. Kurang lebih berapa kilo itu Pak kalau lari sepedaan tiap hari? Kalau saya lebih banyak sepeda. Saya lebih banyak lari, tapi sering saya mendampingi atau sebaliknya gitu ya. Kalau sepedaan paling ya 30-40 lah. Nggak jauh-jauh itu sepeda. Kalau buat saya yang tidak pernah sepedaan bisa sejauh itu jauh itu Pak. Enggak, kalau udah nanti udah sering mancal gitu nggak jauh. Tapi kalau lari atau jalan kaki biasanya kita mencari 7 kilo. 7 kilo. Karena itu biasanya 10.000 langkah. 10.000 langkah ya, karena biar sehat katanya mesti 10.000 langkah. 10.000. Ya, 10.000 itu asik. Dan kalau saya tambah plus-plus itu. Plus-plusnya ketemu masyarakat itu. Masyarakat benar. Pak Ganjar. Tindak-tindak Pak nggih gitu. Jadi itu sapaan yang membuat kebahagiaan dalam suasana sosial gitu. Itu menyenangkan. Termasuk ketemu ada yang kemarin disuruh ke rumahnya Pak Ganjar dan dikasih kaos itu ya Pak ya. Ya Pak siapa itu Pak? Itu Pak Muslim namanya. Saya baru tahu setelah teman-teman ngupload. Oh. Sebelumnya saya nggak tahu, hanya setiap saya sepedaan, jadi ada daerah agak sepi, jalan tuh sepi sebenarnya, nggak terlalu ramai. Bentuknya turun, ini di bawah gini, ini sungai, terus ini naik tanjakan lagi. Nah dia tuh selalu di bawah itu, padahal tuh sepi. Dia biasanya jualan kitiran. Kitiran. Tahu kitiran ya? Ini yang nonton tahu kitiran nggak? Nah kitiran nanti teman-teman tulis di komen ya. Kitiran itu. Dibantu nih kitiran itu apa artinya ya kan? Terus itu air sabun itu. Jadi suatu ketika saya lewat saya beli itu. Beberapa hari kemudian saya beli lagi lewat situ. Ketiga kalinya saya beli lagi. Kok orang ini masih konsisten? Berarti jualannya tetap pakai sepeda, pakai itu, dia difabel. Nah, waktu saya lihat kaosnya keren gitu, saya ngomong kaosnya keren tuh. Ya Pak, dikasih anak saya. Mau nggak saya kasih kaos? Mau ke rumah ya gitu. Ternyata orang itu orang yang pejuang hebat. Menghidupi keluarganya, dia berjuang jualan seperti itu yang saya pasti tahu itu hasilnya tidak banyak ya. Benar. Tapi pancaran matanya Mas,
keikhlasannya top. Iya. Itu kalau boleh saya sebut kepala keluarga tangguh itu. Iya. Hebat. Gak ada keluhannya. Iya. Hebat itu. Iya. Dan ketika ke rumah Pak Ganjar juga ini menyikapinya secara kekeluargaan ya Pak ya, maksudnya mereka friend kok ya, friend ya. Ya tamu kan. Iya. Nah Pak Ganjar, tanggal 29 Juni ya, beberapa waktu yang lalu itu adalah Hari Keluarga Nasional. Iya. Yang saya menurut Pak Ganjar, kalau boleh tahu saya Pak, buat Pak Ganjar, keluarga itu apa Pak? Alamat pulang. Jeru ini, dalam banget ini. Gimana Pak, kok bisa disebut alamat pulang? Mas, ketika kita bekerja, kita pergi, meninggalkan tempat, ada selalu sesuatu yang dirindukan. Kalau kita pulang. Iya. Seneng kan? Iya. Dulu kuliah ngekos atau? Ngekos Pak, Kos. Saya asli Solo, terus asli kan Solo, kuliah di Jogja. Kalau pulang ketemu keluarga kan? Iya, kalau pulang ke Solo dimasakin ibunya, minta sangu, minta duit. Ya termasuk minta sangu. Bayar SPP, bayar kos, gitu, pasti suka. Dan ketemu orang tua, ketemu keluarga pasti bahagia. Maka saya bilang keluarga itu adalah alamat pulang. Sehingga ketika kamu berada pada kesulitan apapun, pulanglah ke keluargamu. Sehingga ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu istri, kalau saya sesuatu yang menyenangkan. Sesederhana itu kalau saya mengartikan sebuah keluarga. Karena ketika kita merasakan hal yang serupa, sesulit apapun persoalan yang dihadapi masing-masing, mereka kan kasih dukungan. Ya contoh kecil tadi. Kenapa saya harus mendukung istri saya yang sudah latihan berkali-kali agar lolos menjadi finisher di situ gitu ya, maraton itu. Dan dia oke, lalu dia tuliskan juga setelah saya upload, dia tuliskan juga terima kasih sudah mendampingi, sudah ini. Jadi dia mengungkapkan itu. Itu contoh. Atau anak saya yang hari ini tim e-sportnya lolos mau mau lomba ke Riyadh gitu. Wow. Ya ini tergede loh ya. Ini bahasanya olimpiadenya ini. Olimpiade e-sport gitu. Jadi barusan tadi makan siang ketemu karena nggak pernah ketemu. Jarang ketemu ada dan ditambah usia segitu ya Alam. Oh iya, saya merasakan pada saat seperti itu dulu ya di UGM di gelanggang terus ya. Nggak pernah pulang juga. Jadi sedang mengembangkan diri. Jadi kita berikan dukungan. Itulah sebenarnya kepulangan kita untuk kemudian bahwa di antara kita saling mendukung. Sama seperti waktu kemarin saya berkontestasi gitu. Ya aku mau cuti. Ngapain? Aku mau dukung ayah. Sampai titik itu aja. Omongannya pendek. Tapi ketika kemudian dia diwawancarai podcast wartawan itu, kenapa kamu seperti itu? Ya, saatnya saya mendukung ayah karena selama ini saya didukung. Jadi kalimat yang menurut saya mengharukan tapi penuh dengan semangat itu. Jadi saling support ya Pak ya, antara kira-kira Bapak, Ibu sama Alam sih. Jadi terjemahan alamat pulang untuk alamat keluarga itu adalah itu. Apakah dulu waktu Bapak masih muda dengan Bapak Ibu? Sekarang udah tua ya? Iya Pak. Kayaknya sih. Kita sangatan ya Pak ya? Sangat. Waktu dulu hubungan dengan Bapak Ibu seperti apa? Waktu dulu. Layaknya keluarga biasa sih ya. Tentu ada nakalnya ya dicewer, ada baiknya ya didukung gitu ya. Cuman bapak saya ini kan polisi brimob ya, disiplinnya tinggi sekali. Maka rasa-rasanya waktu kecil dulu kok disuruh terus ya. Kalau ibu lebih, bapak mengajarkan disiplin, ibu mengajarkan lebih pada keikhlasan, kejujuran dan sebagainya ya. Dan kelak kemudian baru kita terasa, oh bapak ibu itu dulu waktu ngajarin hal-hal yang demikian itu ternyata bermanfaat. Ya sedang mendidik. Kami dulu ngepel masa tiap hari 6 bersaudara. Kalau pagi itu bangun tidur sebelum sekolah ditugasi. Kamu nyapu latar. Nyapu latar itu menyapu halaman. Nyapu halaman latar ya. Bukan terus, latar ini ya deskripsi itu latar belakang bukan ya. Ini latar depan. Latar depan. Kamu ngepel.
kamu cuci piring gitu. Jadi waktu kami kecil sudah terbiasa. Baju masing-masing dicuci sendiri-sendiri. Belajar setrika. Pakai setrika yang ada ayamnya. Ada apa, Pak? Ayam jago. Kamu modern banget sih ya. Padahal kita seangkatan loh Pak. Gitu ya? Iya. Pakai arang. Itu tahu saya. Kalau kepanasan pakai daun pisang. Jadi kita diajari waktu itu. Jadi hubungan keluarga kita seperti itu. Karena keluarga kami ini bukan keluarga berada ya. Iya. Cenderung malah kurang. Jadi kita terbiasa diajari mandiri. Ada kemandirian. Dan nilai-nilai keluarga itu Bapak gunakan untuk menjalankan keluarga atau memimpin keluarga sekarang ini. Rasanya iya, tapi beberapa yang saya tidak bisa itu ya memaksa orang itu keluarga saya. Untuk seperti saya pada saat dulu. Harus survive, harus mandiri, harus bisa. Hari ini saya bisa memberikan beberapa fasilitas yang dia tidak harus merasakan sesakit, seberat waktu saya gitu. Karena beda generasi, beda konteks, beda masalah, beda tantangannya. Betul. Jadi ada beberapa yang sifatnya prinsip kamu harus jalan, ya kamu harus berusaha. Tapi untuk sekedar cukup makan saya kira saya akan penuhi gitu. Kalau dulu kan enggak Mas. Beda. Telurnya masalah, dibagi 4. Beda tantangannya. Telurnya dibagi 4. Direbus, dipotong pakai benang gitu. 4 cukup. Atau berkat, tahu nggak berkat? Berkat nasi, itu kalau kenduren nasi berkat. Itu kalau dulu datang itu seneng banget rasanya. Tentu anak istri saya sekarang enggak gitu. Enggak mengalami itu. Karena beda zaman juga. Telurnya sudah boleh 2 lah. Kalau kebanyakan bisa bisulan itu. Pak Ganjar, Bapak ini kan sebagai ayah sekaligus politisi, Pak. Gimana Bapak membagi peran ya dengan Ibu dalam berkeluarga ini, Pak? Istri saya memberikan dukungan saya luar biasa. Sejak saya terjun dalam politik lebih praktis gitu ya, di jabatan publik sebagai anggota DPR saat itu, istri saya memberikan dukungan. Istri mendukung? Ya, waktu itu PNS kan dia. Cuman dia punya keterbatasan. Dukungan karena dia PNS. Dia hanya dukung ke saya, tapi tentu tidak ikut berkampanye. Kalau ikut ya cuma duduk, dia mesti cuti. Secara prosedur lah begitu. Sebagai jabatan politik ke istri begitu. Memang tantangan saya agak berat ketika kemudian potensi-potensi konflik of interest-nya muncul. Seperti apa itu Pak? Waktu itu istri saya tinggal di Purbalingga, saya jadi anggota DPR di Jakarta. Sehingga ini harus pindah. Sehingga saya ingat betul gimana cara pindah itu. Karena saya punya mitra DPR. Udah Mas, pindah tempat saya aja. Ada sekjen kementerian gitu. Nanti saya nggak enak. Akhirnya dari Pemda pindah ke Pemda. Ya udah Pemda DKI aja. Dan saya sowan ke BKD-nya DKI. Lalu saya bilang, Pak, izin Pak, saya mau menyampaikan berkas ini istri saya kalau diizinkan dikatakan mau pindah ke sini. Jawabannya menarik. Anda siapa? Gimana? Saya Ganjar Pranowo Pak. Oh ya, kerja di mana? Gitu. Saya di DPR Pak. Bagian apa? Gitu. Bagian anggota. Bagian anggota. Iya. Mungkin awalnya dikira bagian apa? Rambutnya belum gitu. belum putih. Oh dulu belum kan? Belum. Saya udah mulai saingan nih Pak. Saya nanti tapi itu saya kepengen loh Pak sebenarnya. Gitu ya kepengen. Terus ditanyain, wah udah DPR ya? Wah tapi ini prosesnya tidak gampang ini. Kami akan ikuti. Itu konflik of interest. Iya. Kami akan ikuti. Tapi harus dites dulu. Oke, silakan dites. Ini melalui tes. Alhamdulillah lolos terus bisa pindah. Nah ini yang kita jaga konflik of interest. Jadi saya ingin kasih kebanggaan juga pada istri saya bahwa secara prosedur saya akan mendaftarkan. Tapi kalau kamu mau tes, ya kamu mesti ikuti. Karena ketentuannya di sana tes itu. Mungkin banyak dulu pengen masuk ya. Benar. Tapi periode kedua saya akhirnya diputuskan.
waktu saya mau running gubernur pertama, istri saya cuti di luar tanggungan negara. Terus kemudian kerja lagi, saya pindah lagi, saya pindah lagi jadi anak buah saya kan. Lama-lama kita nggak enak. Ya terus gimana ya rasanya ini? Jadi staf-staf saya, kepala dinas kan nggak enak. Ada ibu gubernur di stafnya itu. Maka istri saya mengambil inisiatif cuti lagi di luar tanggungan negara. Terus terakhir dia masuk usia pensiun dini, dia pensiun dini. Nah ini dukungan-dukungan dan saling pengertian. Dan istri saya sepertinya memang memberikan ruang lebih terbuka kepada saya untuk berkembang. Gitu ya. Meskipun saya juga kasih kesempatan ke istri saya waktu itu ini. Ada beasiswa ke Jepang gitu ya. Berangkat nggak berangkat, Alam masih kecil. Udah aku berangkat lah gitu. Alam gimana gitu. Ya udah Alam sama saya jadi merasakan sebentar menjadi single parent. Nah itu Pak, ya, di sisi itu Pak. Kalau tadi kan mungkin Bapak lebih bercerita lebih ke sisi politik ya, misalnya lebih ke bagaimana pekerjaan. Tapi berbagi peran dengan ibu untuk mendidik, menumbuh kembangkan, merawat alam itu seperti apa? Saya sebenarnya diajari oleh aktivis juga. Diajari teman-teman, diajari media, diajari publik, kita melihat gitu ya. Sebenarnya kalau perspektif gender itu kan semua bisa dikerjakan semua. Urusan sosial, politik, rumah tangga kan bisa. Nyapu itu kan bukan urusan perempuan. Ngepel bukan urusan perempuan. Saya udah mendapatkan pendidikan lebih dulu dari ibu saya. Kamu ngepel, kamu cuci piring, kamu masak. Maka waktu kami menikah yang lebih masak pertama saya daripada istri saya. Itu mungkin banyak yang nggak tahu Pak. Maksudnya apakah Pak Ganjar seorang Pak Ganjar itu masak juga, nyapu juga, ngepel juga. Nyapu itu. Makanya saya pernah ada acara apa ya gitu ya. Jadi saya suka nggodain saya. Saya nggak mantap kalau mau pakai baju. Yang mau saya pakai pada acara saya lihat gitu nggak rapi. Saya nggak mantap. Saya setrika sendiri. Jadi saya ngerti cara setrika itu bagaimana ngerti. Maka saya setrika. Nah pas setrika itu di shoot sama istri saya dari belakang. Terus di upload. Wah ternyata komentarnya banyak sekali, sampai istri saya ketawa. Itu contoh ya. Jadi berbagi peran itu menurut saya selain fungsi dia melahirkan sebagai perempuan ya, melahirkan, dia menstruasi, dia menyusui, fungsi yang lain bisa kita kerjakan. Jadi bukan dikotak-kotakan. Tidak. Jadi kami sudah terbiasa peran-peran itu. Sama ketika kemudian istri saya kerja waktu itu jadi PNS, sebelumnya jadi wartawan dia. Wartawan kan kayak gitu ya kerjanya. Kami juga harus tahu apa yang kemudian dia mesti kerjakan, kita hormati. Itu. Jadi kapan waktunya, kapan tempatnya, pada fungsi apa, ya kita juga berikan dorongan. Tapi ya ceritanya tidak semulus yang saya obrolkan. Tentu banyak tantangan dan sebagainya. Kadang-kadang ada. Lu kok begini gitu juga ada. Tentu nggak mungkin lah di dalam ini ya rumah tangga suami istri tidak ada. Lu kok begini ya? Pasti ada. Tapi tadi nyetrika tadi ini sih Pak. Luar biasa gitu maksudnya mungkin. Ya salah masa anak kos ya. Iya sih kalau saya sih terus. Saya kos sejak SMA loh. Masak sendiri, setrika sendiri. Karena cukup banyak laki-laki yang secara psikologi itu mengalami toxic masculinity Pak. Oh gitu ya? Iya, secara toxic masculinity. Jadi pokoknya nggak mau kalau melakukan hal-hal yang dianggap itu pekerjaan perempuan. Tapi ternyata tapi ternyata Pak Ganjar kan itu orang kasihan itu. Kalau ada yang seperti itu kasihan itu. Kalau boleh Pak, tips ini Pak, ini buat teman-teman, kadang itu nyetrika itu ada sesuatu yang berat sekali dibandingkan nyapu, ngepel, isa-isa. Bapak tahu kan isa-isa Pak ya? Tahu lah. Nyuci piring Pak. Nyuci piring. Dari semua itu yang paling berat adalah nyetrika katanya Pak. Kata siapa? Atau pulengnya ya? Ya benar kan teman-teman, nyetrika itu kan paling berat itu ya kan. Satu tips Pak, mungkin berat mana kamu nyetrika? Halo, ya? Berat mana kamu nyetrika atau bayar cicilan? Wah ya kalau itu beda. Satu tips buat nyetrika Pak, sebaiknya gimana? Nyetrika itu luarnya dulu atau dalamnya dulu atau dalamnya dulu? Dalamnya dulu. Ya. Oke, sekarang kita. Ini tutorial nyetrika ini baru kali ini kan. Ini nggak apa-apa ya. Saya udah banyak. Ini teman-teman kan biasa gitu ya. Kalau mau setrika lihat dulu kayaknya. Mohon maaf. Kalau ini agak
ini mahal ini. Ini agak hati-hati. Ini. Agak hati-hati jangan terlalu panas gitu ya. Kalau bahannya gampang melocot itu apa? Meleleh. Itu gampang gosong gitu itu mesti tidak terlalu panas. Gliyut gitu Pak. Gliyut apalagi. Halo. Dicek dulu berarti tips pertama dicek dulu. Oh boleh jangan panas-panas. Maka seringkali di baju ada tulisan kan gambarnya itu panasnya air berapa, setrika berapa. Itu dari dalam dulu. Dari dalam dulu. Nah biasanya yang tidak bisa setrika nggak bisa ngelurusin celana. Celana itu biasanya, sorry ya penonton ya. Iya, monggo Pak. Angkat dikit boleh? Oh boleh Pak, monggo Pak. Jadi ada jahitannya. Kamera kelihatan ya? Ini ada jahitannya di sebelah sini. Sebelah sini juga ada. Benar. Nah ini mesti sama. Kalau sudah sama lurus, baru disetrika. Baru tahu loh kan. Pak ini tips berfaedah ini Pak buat teman-teman. Gimana lagi Pak Ganjar bisa memberikan tips ini Pak? Garisnya begitu. Nah kalau zaman sekarang sudah pakai spray. Air biasa boleh, yang harum-harum pakai wangi-wangi. Kalau zaman perlu dulu disebut mereknya? Nggak usah. Oh enggak Pak. Nanti kalau ada placement aja sih. Sponsor ini belum sponsor ya kan. Tapi kalau zaman dulu enggak. Bapak saya, ibu saya tuh ngajari dulu. Kalau pengen setrikaannya betul-betul tajam itu. Terus ya. Itu pakai pati kanji tahu nggak? Kanji ki apa ya? Kanji apa saudara-saudara? Tepung kanji. Ya dari singkong, dari itu ya. Lengket itu Bay. Jadi nanti kaku kayaknya. Jadi habis dicuci, direndam itu sebentar, dikeringkan, kayaknya agak kaku. Jadi begitu dia dilipat, disetrika tajam itu. Wah itu terus ke nempel sini beler itu. Beler itu apa? Beler bisa menyayat. Udah lama banget saya nggak dengar kata beler. Nggak tahu kebeler ya. Kebeler, ya itu tipnya setrika. Ya, terima kasih Pak Ganjar udah ngasih tips ya. Nah kembali ke tadi Pak, peran Bapak ya. Berbagi peran dengan ibu ya. Itu kan sangat penting dalam parenting, pola asuh ya. Dan sekarang ini baru ramai diobrolin di ranah kesehatan mental, di psikologi, itu fenomena fatherless Pak. Ya, ketidakhadiran bapak. Karena cukup banyak orang yang beranggapan mendidik anak itu ya hanya tanggung jawab ibu. Nah, bagaimana pendapat Pak Ganjar terkait fatherless ini Pak? Ada protes dari istri saya. Bagaimana Pak? Kutanya, Alam masih di Jakarta ya? Ayah itu nanyanya aneh. Gue tanya sendiri sama Alam gitu. Aku udah nanya, udah tahu WA ini gak dijawab soalnya. Kadang-kadang gak tahu bener apa enggak sih psikologisnya ya. Kalau anak cowok lebih dekat sama ibunya, bener ya? Benar. Kalau anak cewek sama bapaknya gak tahu bener apa enggak. Problemnya saya gak punya anak cewek ini. Tapi rasa-rasanya iya. Jadi pada saat istri saya protes memang saya sering kali Mas, sering. Saya merasa berhutang pada keluarga, ya istri saya, apalagi anak saya, karena absennya bapaknya. Dan waktu absen itu cukup banyak, karena pada saat-saat tertentu mungkin anak saya sedang membutuhkan saya. Pada saat itu saya sedang tidak di rumah, saya mungkin sedang melakukan pekerjaan saya, sehingga hari ini saya merasa itu hutang saya. Jadi kalau mungkin dikatakan fatherless itu terjadi, saya mungkin salah satu kali ya. Maka seringkali saya cara membayar hutang saya bagaimana ya? Saya mencari. Dulu seringkali anak saya waktu masih kecil, yuk main yuk, yuk nonton yuk, yuk makan yuk. Yang bersama-bersama ini menjadi quality time yang jadi sangat dibutuhkan. Tapi begitu anak saya makin beranjak gede, Alam itu saya kerasa bahwa ayahku sibuk. Istri saya juga tahu suamiku sibuk dan dia sudah sadar bahwa suaminya, ayahnya ini milik publik. Jadi dia mengikhlaskan diri seolah-olah. Minimal persepsi saya. Kalau dia nggak ikhlas nggak tahu, tapi rasanya dia sangat ikhlas bahwa ayahnya ini milik publik, maka kami harus tahu diri. Itu yang sekarang saya menjadi hutang. Menjadi hutang. Maka hari ini saya punya banyak waktu, maka kadang-kadang saya meningkatkan kecerewetan sedikit. Lam ngapain. Tapi saya tahu persis kalau saya makin cerewet dia nggak akan suka pasti. Apalagi usia segitu ya. Benar nggak? Usia Alam memang. Nah seringkali tadi siang sempat
beberapa menit mungkin 10 menit kali makan bersama, dia cerita gimana Lam e-sportnya, aku lihat nanti ada blessingnya sih, kemarin ranking 6 harusnya 5 besar ya, yang ranking 5 itu kan juara dunia, maka kita harus kita ngisi yang kelima karena yang juara dunia dapat green card kalau semacam gitu, dia berangkat. Itu cerita ke Bapak, itu alam cerita sambil makan itu ya Pak ya. Itu kecil, tapi saya sebagai ayah tadi ya, saya merasa berarti dapat itu. Anakku cerita dia lagi menyampaikan achievementnya dia dalam bidang yang dia senengin. Itu menurut saya. Berarti dua pihak ya Pak. Jadi di satu sisi ibu sama Alam menyadari bahwa Bapak adalah sudah milik publik gitu, maksudnya dengan kesibukannya dengan karya Bapak, dan Bapak ada kesadaran bahwa selama ini mungkin tidak hadir di momen-momen tertentu, sehingga sekarang ada dorongan, ada semangat untuk aku mesti membayar hutang itu. Dulu saya cicil Mas hutangnya, kalau sekarang saya bayar cash gitu. Ada waktu kan? Iya, ada waktu, karena dulu berusaha untuk menyiasati waktu yang padat ya Pak ya, jadi ada cicil itu. Dulu agak tidak dipercaya gitu ya, kalau saya ngambil rapot. Tidak percaya gimana maksudnya? Nggak mungkin lah gubernurnya masa punya waktu gitu, salah itu. Gubernurnya tentukan jadwalnya tuh. Maka hari ini jadwalnya apa hari ini? Ada rapat ini Pak, acara itu, acara ini Bapak pimpin ini itu. Jam segini ada kosong nggak? Wah nggak ada Pak waktunya. Rapatnya diundur. Saya mau ambil rapot. Jadi istilahnya make time ya Pak, meluangkan waktu memang beneran itu. Jadi pada saat make time itu kita datang, nah biasanya sibuk orang Pemprov. Pak Ganjar mau ambil rapot, sibuk sana. Udah biasa aja. Jadi waktu saya datang ke sekolah anak saya, duduk gitu, Pak Ganjar ya, langsung reaksi dari ibu-ibu, bapak-bapak yang tangannya gini nunggu gitu langsung, Pak boleh foto nggak Pak gitu ya. Wah mulai agak kacau. Udah nanti fotonya kok udah selesai aja. Sekarang kita tunggu dari wali kelasnya, terus langsung diambil. Pak Ganjar ini rapotnya Alam, loh saya hadir ke berapa? Saya masih urutan tadi, saya hitung urutan ke-9 saya gitu. Saya nanti aja, nggak apa-apa kok Pak. Iya Pak, nggak apa-apa, enggak. Saya mau antri aja. Sebenarnya yang begitu-begitu itu kan kesempatan saya ngobrol sama yang lain, orang tua wali murid, kesempatan saya mengikuti proses sesuatu yang mungkin agak jarang saya ikuti. Itu antrian ya soalnya yang harus ditaati, ya kan? Karena itu aturan nih Pak ya. Iya antrian. Bukan aturan yang diubah ya Pak. saya juga sering melanggar juga. Saya sering melanggar. Ini nanti kalau itu ya bahaya ya. Maksudnya aturan itu aturan. Iya aturan itu tadi loh. Aturan nunggu rapot Pak. Nunggu rapot ya makanya. Jadi itu ditunggu. Nunggu rapot yang bikin repot kadang-kadang. Tapi kita seneng ya melakukan itu. Karena dulu saya sering. Oh iya, gubernur juga melanggar kok. Mama saya pakai forerunner, lampu merah terus. Itu kan saya melanggar juga sebenarnya. Tapi kali ini ya, apa sih susahnya antri gitu. Benar. Nah, itu cicilan yang saya bayar saat itu untuk ketemu anak. Ada juga gini Pak, waktu kapan itu saya lihat di Twitter itu ada laki-laki, dia udah punya anak. Dia bilang gini, saya meluangkan waktu untuk nonton anaknya, anak dia tampil di pentas seni. Tapi dia merasa waktunya itu terbuang percuma Pak. Justru sebenarnya waktu itu lebih baik digunakan untuk bekerja gitu, menurut dia gitu. Nah kadang orang-orang berpikiran beranggapan seperti itu Pak. Itu gimana Pak kalau menurut Pak Ganjar kan? Wah, lebih mementingkan pekerjaan daripada meluangkan waktu untuk anak gitu Pak. Saya orang yang tidak pernah menghukum waktu di jabatan publik, apalagi jadi gubernur gitu, kepada anak buah saya yang dia sedang membantu anaknya. Contoh, Pak maaf Pak, saya itu harus izin anak saya di rumah sakit, tungguin. Nanti setelah saya tungguin saya kok Pak, saya masuk kerja lagi, nggak usah, kamu tungguin di situ. Pak, saya mau antar anak saya Pak ke sekolah, kan di rumah tidak ada orang, tidak ada pembantu. Ini umpama ibunya juga lagi ada kegiatan, saya izin Pak untuk terlambat, gak apa-apa. Kamu sebenarnya nanti pulangnya tinggal kamu undur aja. Iya. Dan itu penting untuk parenting. Benar. Itu penting untuk mendampingi anak.
Kalau tidak, anaknya akan ngadu ke siapa? Mau bercerita dengan siapa? Iya, justru malah ceritanya ke orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jadi malah wah malah negatif. Iya, malah terperangkap ke apa? Sama dalam konteks sekolah zonasi yang sekarang banyak diprotes itu, PPDB itu. Iya. Zonasi sistem sebenarnya kan filosofinya bagus itu. Iya. Ada banyak teman-teman yang menteri lah, yang sekarang jadi eksekutif hebat-hebat, yang dulu sekolah umpama ke luar negeri, anaknya masih kecil. Itu zonasi semua. Jadi sebelum kerja dia antar anaknya digandeng jalan kaki karena dekat. Zonasinya dekat. Karena zonanya dekat, maka dia antar anaknya. Itu quality time. Iya. Waktu Alam masih kecil itu ada pengalaman menarik. Istri saya di Jepang sekolah, saya di rumah anggota DPR. Di siang bolong itu anak saya nggak ada saya. Terus gimana Pak? Maka waktu saya hanya pagi dan malam. Malam pun tidak jumpa. Karena dia pasti udah tidur, saya pulangnya malam. Maka waktu yang paling berharga berkualitas buat saya, satu, pagi hari memandikan anak. Terus kemudian gantiin baju, kasih makan, ya, mendulang gitu. Terus kemudian nyuapin gitu, ngantar sekolah, selesai tugas saya. Saya kerja. Nanti malam saya pulang jam 9, jam 10 gitu, anakku pasti udah tidur. Dan itu jamnya ngompol. Itu jamnya ngompol. Nah nanti dia ada yang nemenin di rumah, saya pindahkan ke kamar saya, tidur bareng. Itu jamnya ngompol. Efeknya apa Mas? Sampai hari ini saya kalau bau ompol anak itu seneng. Sampai hari ini. Saya itu, titik lemah saya itu adalah hubungan bapak dengan anak Pak. Jadi ketika mendengar seperti ini, itu asik. Itu beneran ganti popok gitu begitu kan. Romantis itu, bukan bapak dengan waktu itu alam. Makanya saya kalau bau ompol anak kecil sampai sekarang suka saya. Kalau orang diompoli itu, wah gimana sih kok ngompol? Kalau saya diompoli itu rezeki nih, anget. Karena jadi ingat alam ya Pak. Iya. Itu quality time. Jadi kalau libur kita jalan-jalan dulu. Belum ada teknologi sehebat ini. Komputer belum ada kameranya, maka kita pasangi sendiri, ingat nggak? Dipasang di atasnya. Pasangan. Nanti kita coba V-call gitu, Zoom gitu, apa sih namanya dulu itu, dengan istri saya di Jepang gitu. Istri saya pengen cerita banyak, tapi Alam nggak, udahlah bunda, udah capek gitu. Itu anak ya. Jadi malah boy yang nangis gitu. Dia masih pingin udah besok kita tengok ya, kita kesana gitu. Nah itu waktu-waktu yang saya belajar bagaimana menyayangi waktu keluarga. Berkualitas ya Pak. Jadi waktu yang ada dimaksimalkan untuk berkualitas. Kalau sekarang Pak, hubungan Bapak dengan alam, memposisikan diri Bapak gimana ke alam? Kapan waktu, ini kan anak usia segitu kan kadang kepingin bapaknya sebagai teman ya Pak. Kapan waktu memposisikan diri sebagai temannya alam? Kapan waktu memposisikan diri sebagai aku ini bapak? Enggak, saya lebih banyak memposisikan sebagai teman sejak kecil. Kalau saya lebih sebagai teman. Bapak itu punya tanggung jawab ya, membesarkan anak, membereskan seluruh tanggung jawab ayah, dia ke sekolah, dia punya kegiatan apapun yang kita bisa support gitu ya. Itu sebagai bapak, nggak perlu diomongkan. Tapi dalam relasi human gitu ya, saya lebih banyak sebagai teman. Nah ketika komunikasi dengan ibunya, karena ibunya jauh lebih dekat, pasti ibunya bisa vulgar, bisa demokratis, bisa lebih sayang, bisa emosional gitu ya. Kalau bapaknya memang agak sedikit berbeda, ibu pasti lebih. Nggak mungkin lah bapak itu lebih hebat dari ibu. Udah diakui aja ya, oke? Sebagai bapak kita akui, setuju? Akui, setuju. Ibu pasti jauh lebih hebat semuanya. Nah, pada saat-saat itulah kita menggenapi apa yang mesti ada, dan itu teman ya. Makanya umpama seusia Alam sekarang dia kepingin sesuatu, kalau saya lebih demokratis. Lah pilihanmu apa? Aku minta pertimbangan ayah. Oke. Kalau kamu pilihannya tinggal 3, maka masing-masing punya risiko, ambilnya yang paling kecil. Kalau ayah rekomendasi yang mana? Enggak, aku pengen kamu menentukan. Kalau belum bisa tentukan hari ini, berproseslah di antara pilihan itu. Nanti yang paling baik kamu putuskan. Oke, aku dukung.
termasuk memilih atau kriteria pacar ya Pak ya. Kemarin kan habis video callan katanya. Itu sih Mbak Feni Rose itu nanyain, Lam kalau ini apa gitu. Saya yang suruh video call gitu. Kok jadinya sama anak-anak di-upload yang ini seolah-olah saya yang nanya. Kalau itu ya dia apa namanya, mulai ngobrol juga dengan Bapak sebagai obrolan dengan antar saya pria gitu, antar laki-laki. Enggak, tapi dengan ibunya dengan ibunya iyalah. Ibunya jadi tahu pacarnya ini sekarang gitu. Kalau Alam gak cerita sama saya, malu kali ya. Tapi sama ibunya cerita. Aku tanya, loh pacarnya Alam itu yang mana sebenarnya? Ibunya yang lebih bukannya tahu. Yang di medsos itu. Aku nanya sama istriku, bukannya di medsos itu. Bukan. Jadi yang mana cerita gitu. Oh iya gitu. Ternyata saya pernah tahu gitu. Nah, itu dia cerita. Teman-teman komen langsung ini, wah ini siapa ini Alam gitu. Cerita. Istri saya cerita, Alam cerita, sehingga pernah satu momen gitu, dia punya masalah, bukan masalah sih, dia punya apa namanya keinginan, kegelisahan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, bahasa saya itu Mas, Alam duduk, kita bicara antar laki-laki. Ini beda dengan bunda ini, gitu. Sama laki-laki ya. Kalau ayah jadi Alam mantapku. Pasti sudah ada risiko-risiko yang diambil. Jadi kalau ayah bebas, mau pilih apa saja bebas. Ya. Tapi perhitungannya ini yang sekarang mesti dipegang sebagai sebuah prinsip. Menerima risikonya. Gitu. Betul. Jangan sampai nanti kecewa. Kalau itu udah yakin, ikuti aja dulu. Kayak gitu. Nah itu saya bilang ini antar laki-laki. Ada daya juang di situ. Iya, pasti seperti itu Pak. Kalau Pak Ganjar kan selama ini saya rasakan memang jadi ayah yang hadir gitu Pak ya. Nah, kehadiran dan ketidakhadiran ayah itu kalau di ranah kesehatan mental Pak itu memengaruhi kesehatan mental anak. Ya. Nah, Gensi juga ramai itu atau mulai ramai ngomongin tentang kesehatan mental. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ganjar, bicara tentang kesehatan mental health, itu seperti apa? Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Suatu ketika saya diingetin oleh seseorang yang saya lihat di medsos ya. Dia lebih ekstrim lagi. Gimana Pak? Dia mencari orang dengan gangguan jiwa DGJ. Saya penasaran, hebat sekali ini suami istri ini. Saya pengen ketemu dia, carilah sama teman-teman ketemu. Mas, saya pengen ketemu Mas. Boleh Pak? Saya pengen lihat kegiatan Anda. Bapak mau gak Pak? Besok kami lagi dititipi sama keluarga untuk mencari anaknya yang ODGJ. Dan ini sudah terendus. Wah, jadi intelnya dia udah terendus. Kalau pagi dia ada di sini. Saya mau ke situ. Bener Mas, bangun pagi tak siapin waktunya. Pas saya datang dia udah lagi merayu. Pernah saya upload itu. Wah, dahsyat. Dahsyat, pendekatannya hebat. Satu ya, dia udah GJ. Yang kedua, saya baca data sekarang bunuh diri, stres ya. Terus kemudian ya faktor ya. Iya, ada juga ini Pak, insecure, overthinking, anak muda kan, depresi. Anak-anak yang kena atau masuk era sandwich ini kan? Iya, sandwich generation Pak. Sandwich generation ini kan bebannya berat, multi burden dia kan, sehingga itu dihadapi. Faktor eksternalnya kan banyak. Tidak hanya mentalnya yang muncul tiba-tiba, pasti ada ekonomi, sosial, banyak sekali hal yang kemudian membuat dia stres kan. Saya kepengen tahu apakah Pak Ganjar berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental karena ini. Tapi sebelum itu Pak, saya kepengen ini juga Pak, penasaran Bapak bagaimana berrelasi dengan alam atau membina hubungan dengan alam, berinteraksi atau berkomunikasi dengan alam, supaya alam menjadi anak muda kan Gensi juga kan alam menjadi anak yang mentalnya tangguh Pak, mentalnya sehat gitu. Dua aja Mas, satu saya mendengarkan. Ini penting banget itu. Apa yang kemudian Pak, dia mau. Orang tua mendengarkan, apalagi bapak mendengarkan itu sesuatu yang cukup sulit buat banyak orang. Biasanya wong tua Mas anone ngelarang. Kata orang, saya pernah baca bukunya lupa jumlahnya tapi ya. Tapi kira-kira gini, kalau nggak salah orang tua itu ke anak setiap hari marah 164 kali gitu.
mengatakan, bukan marah sih, mengatakan tidak, ngomong gitu ya. Awas, yang semuanya melarang. Nah kalau saya enggak, saya lebih banyak mendengarkan dia, ini apa sih? Gitu. Terus yang kedua, ya udah, saya pilih, saya ambil yang paling bagus, saya dukung yang itu. Jadi tidak, aku nggak setuju itu loh, tapi aku dukung yang ini. Gitu. Jadi optionalnya itu, ada opsinya. Opsinya aku dukung yang ini, bukan anti yang itu sebenarnya. Gitu. Itu kita coba berikan ruang kebebasan untuk alam bisa menyampaikan. Jadi saya mendengarkan aja. Kadang-kadang kalau enggak ya kita stimulus lah. SR aja, stimulus respon itu. Benar. Sekali. Stimulus. Spotmu gimana? Ngomong-ngomong sudah tertarik sekolah lagi belum gitu kan, cuti kemarin dia. Udah, aku udah mulai kuliah ya. Oke. Gitu. Bertanya dan mendengarkan itu Pak ya. Itu dipancing, satu skill ya. Biasanya dia. Satu skill yang memang perlu ditumbuh kembangkan ya. Sebagai orang tua kadang melupakan hal itu gitu Pak. Tapi kadang-kadang kan gini Mas, kita juga diajarin karena pengetahuan dia jauh lebih banyak dibanding kita. Ya. Karena di zaman sekarang kan overload information, banyak pengetahuan. Itu. Kadang-kadang kita nggak sanggup. Saya generasi masih nonton TV Mas. Dia enggak. Istri saya udah enggak juga. Semuanya di kotak kecil itu aja. Dimbat semua di situ. Sama dulu, satu lagi Pak, kalau zaman dulu itu kita di video Pak, di shoot gitu, kita kan mesti dandan dan sebagainya. Kalau generasinya Gen X, bukan Gen X, Gen Z, generasi TikTok, itu nggak perlu persiapan Pak, dia langsung aja ngangkat kamera bisa langsung ngevideo Pak. Bener. Ya kan? Makin kacau kadang malah bagus. Iya, semakin mentah, semakin raw gitu semakin. Saya lihat kamarnya anak saya dulu waktu kita kuliah bukunya penuh. Ya nggak sih? Pinjaman fotokopian gitu. Hari ini nggak ada buku. Nah, semuanya di. Bukunya anak saya itu di sana novel, MU itu aja. Ini ya Pak ya, MU Pak ya. Iya. Jadi nggak ada terus. Lulang, kok nggak ada dasar-dasar teknik umpama gitu kan? Nggak ada. Ya ini kuno. Karena sekarang di UGM itu e-library-nya bagus loh. Dan itu banyak yang free download gitu kan. Enggak, kita semua ya udah di tempat itu ya gimana sih gitu. Masa beli buku hari gini beli buku Kalau zaman Bapak dan bapak-bapak yang di belakang sana perpustakaan semua ya Pak dulu Pak itu sudah pinjam catatan itu. Catatan di fotokopi lagi gitu. Tapi Bapak tahu ini Bonbin tahu ya Pak? Apa itu? Bonbin UGM. Tahu lah. Lah temennya Bapak itu belum tahu Pak, nggak tahu ya. Bonbin sastra itu. Iya kan tugas psikologi Pak. Iya benar. Iya. Nah itu kalau tentang anak sekarang dia lebih banyak tahu, kadang-kadang dia memberitahu. Nah kalau kita cerita, ini gimana dia cerita, ini apa dia cerita. Jadi backgroundnya tuh bisa jauh lebih lengkap. Maka kadang-kadang saya mendengarkan tuh sambil belajar juga. Oh diksi anak sekarang itu toh. Diksinya pun berbeda ya Pak. Beda Mas. Grammarnya beda anak sekarang sama yang dulu. Kan muncul istilah quarter life crisis Pak. Insecure, overthinking dan sebagainya. Semua kalau kita nggak tahu gitu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya ini terkait tadi sih Pak, komitmen Pak Ganjar dalam kesehatan mental. Ini data yang saya dapatkan Pak, menurut Indonesia National Adolescence Mental Health Survey tahun 2022 itu ada 15,5 juta orang, itu sekitar 34,9% remaja Pak itu mengalami masalah mental, dan baru 2,6% Pak, baru 2,6% yang mengakses layanan konseling Pak. Gimana tanggapan Pak Ganjar? Inspirasi dari tadi yang ODGJ, yang kemudian lapor karena stres, karena tekanan, ada orang yang baru bekerja tapi belum bisa mandiri, dia stres, dia harus banyak kerja sampingan, waktu habis, stres lagi, punya anak stres lagi gitu kan. Nah berangkat dari itu, pengalaman berikutnya saya nemu orang ODGJ, orang tuanya nggak tahu bahwa dia ODGJ sebenarnya, akhirnya dia lari maaf ke narkoba, akhirnya kemudian dia menemukan diri sendiri setelah ketemu psikolog. Atau Mas Haji ya dulu ya, bukan ya? Bukan Mas. Dia terus kemudian terbuka pikirannya, dia seperti mengobati dirinya sendiri, tau nggak? Kasian banget kan.
Jadi stresnya naik. Saya udah sampai, udah Pak narkoba, karena kok saya jadi begini ya. Ada suara-suara yang keluar, tekanan dia dengarkan semua, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Ya, dia memberanikan diri ke psikolog, bener saya sakit, orang tuanya nggak tahu. Nah pada saat orang tua nggak tahu itulah kemudian dia mencari orang tua. Ketemulah psikolog itu dan di treatment macam-macam, akhirnya dia berhasil. Dia buka akun di Instagramnya, followernya udah 4 jutaan. Ya, dan semua konseling. Dan waktu saya jadi hostnya, saya podcast. Baru saya belajar saat itu. Belajar apa Pak? Terkait ini problem mental health itu sangat serius, tapi tidak ada yang perhatian. Saya jadi gubernur, pengelola rumah sakit Pemda saya, yang khususnya rumah sakit jiwa, protes pendapatannya kecil karena rumah sakit jiwa. Pak Ganjar, Pak Gubernur, saya usul ini mau kita ganti menjadi rumah sakit umum. Kenapa? Pendapatannya nggak bagus Pak. Oke, silakan. Nggak tahu. Teman saya dokter jiwa, dia sampaikan, Mas saya baca kok mau diganti. Jangan Mas. Komitmen kita itu tidak tinggi. Maka yang bisa dipaksa hanya satu, pemerintah. Oh iya. Kumpulkan, batal. Setelah saya dapat ilmu pengetahuan. Jadi gimana? Terus saya punya ide. Kan stres itu tingkatannya macam-macam kan? Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang berat. Sampai kemudian gangguan mentalnya lebih berbahaya. Kenapa kemudian rumah sakit ini tidak dibikin rumah sakit yang diantara Anda petik menjualnya kepada masyarakat, ini rumah sakit bahagia loh. Sehingga kalau kamu datang ke sini, sebenarnya mau mengatakan kamu stres ke sini bisa jadi bahagia, diobatin. Jadi jualannya itu bukan jualan flu, pilek, batuk, kudisan kan enggak. Jualannya sekarang kita jualan bahwa mentalmu akan baik, kamu konseling dengan saya. Mungkin rumah sakitnya juga jangan seperti rumah sakit, kayak kafe, dokter datang. Saya kasih ide itu. Ya belum jalan sih, tapi sudah selesai. Nah pada saat itulah satu yang kita butuhkan hari ini. Apa Pak? Kita butuh banyak ruang untuk orang-orang bisa konseling. Ini pengalaman saya. Suatu ketika setelah saya podcast itu, saya ketemu lagi waktu itu di Bantul. Pertemuan saya yang kedua itu di Jakarta. Kumpul sama anak-anak muda, terus kita bicara mental health. Pak, ketemu lagi Pak. Bro, mana kamu? Kabarnya. Terus ngobrol-ngobrol, hostnya cerita. Pak, nanti setelah tanya jawab, kalau Bapak mau pilih boleh Pak, dikasih voucher Pak yang nanya. Vouchernya apa? Konseling. Satu yang surprise buat saya. Itu acara di Jakarta kan Pak ya? Jakarta. Saya ada Pak itu di acara itu Pak. Di mana? Itu di... Enggak kelihatan di sana. Enggak kelihatan, banyak banget yang datang di situ Pak. Tapi saya tahu dan saya sangat salut itu maksudnya. Terus Pak Ganjar tepat sekali itu Pak. Ngasih voucher konseling itu. Apa voucher? Mana ada orang, maaf ya, ada gangguan mental, mungkin jiwa, mungkin stres kok ngaku. Gak mungkin lah ya. Saya kaget itu. Waktu itu saya tawarkan, saya punya voucher siapa mau. Wah, ada dua hal yang saya tangkap. Satu, cerita mental health ini tidak lagi cerita rahasia, itu informasi baik. Jadi orang yang dalam tekanan, kesehatannya, mentalnya terganggu, dia mau menyampaikan pada publik dan itu bukan tabu. Itu yang hebat. Ngaku dulu. Yang kedua, mau berobat, mau konseling. Itu luar biasa. Kesadaran untuk berobat. Maka begitu saya bilang, ini gimana caranya? Tambahin dong. Aku mau sponsori kalau soal ini. Cari lagi siapa gitu. Nah, kita kemarin ngobrol kan, setelah itu kita ngobrol sama teman-teman. Yuk kita buat gerakan yuk. Indonesia yang sehat secara mental. Kalau itu bisa kita lakukan di banyak tempat dan bisa diakses dengan gampang, minimal WA group, minimal akun medsos, sehingga nanti ketika dia harus ketemu yang seperti ini, itu follow up-nya. Saya harus menceritakan lebih banyak, silakan. Kemarin kita diskusi gimana ya caranya mewujudkan tempat-tempat konseling yang lebih banyak, yang accessible, dan rakyat publik akan bisa menyampaikan. Saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan,
sambutannya luar biasa. Maka kemudian ayo kita gerakkan yuk, kita mulai dari beberapa tempat yuk, kota besar. Nanti kita buat di situ, kita sosialisasi bahayanya, datanya seperti tadi disampaikan. Ini ngeri loh, nggak kelihatan loh. Ini tertutup loh. Tepat sekali. Jangan sampai kemudian mental kita hancur. Tiba-tiba orang stres, orang tiba-tiba ngamuk, kasar, nggak sopan, nggak ada etikanya, dan kemudian seolah-olah itu terjadi biasa saja. Benar. Wow, ngeri nih. Ya, banyak kejadian Pak kalau dari sudut pandang kesehatan mental ya. Saya sebagai orang yang menekuni psikologi, banyak kejahatan, banyak masalah di negara ini. Ketika ditelusuri, kerutan negara ini salah satu faktor penting yang perlu disehatkan adalah mental, Pak. Betul. Ya kan. Dan ini tadi komitmen Pak Ganjar ya, yaitu komitmen Pak Ganjar sekarang dengan mau menggerakkan, ada gerakan itu Pak ya. Iya, jadi sekarang saya mulai recall gitu, kawan-kawan yang dulu pernah. Mudah-mudahan mereka masih oke komunikasi dengan saya sebagai bukan siapa-siapa gitu ya. Itu penting menurut saya. Karena kalau kita sudah bisa seperti itu, maka ini akan menjadi gerakan betul, movement. Tapi kalau enggak, biasanya kan ada mungkin pamrih. Ada embel-embel. Kan? Tapi saya yakin teman-teman yang aktivis ini mau. Maka kita akan coba gerakan itu. Mari saya ngubungi kawan-kawan psikologi itu mau. Dan saya dulu waktu penataran, masih ada penataran dulu. Penataran P4. Saya 100 jam friend. Saya 100 jam. Jadi secara sertifikat Pancasilais. Secara sertifikat. Jadi saya dulu kebetulan penataran saya pas di psikologi saya. Sehingga adikannya sekarang itu 1 tahun di bawah saya, dan adik saya psikolog juga. Jadi sempat ngobrol. Orang hebat yang saya temui di sana namanya almarhum Pak Jamaluddin Ancok. Itu guru dosen saya. Itu ngajari hidup saya. Jadi saya belajar betul, dan kemarin kita kontak kawan-kawan setuju, dan mereka sepakat semua mental health ini problem serius. Saya juga sepakat Pak. Apa yang sekiranya bisa saya bantu, tolong kasih tahu saya. Oke. Kita ngobrol sini. Terima kasih Pak Ganjar. Sama-sama. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman terkait dengan kesehatan mental, atau mungkin Bapak mau menegaskan lagi komitmen untuk menyehatkan mental Pak. Jaga kesehatan mental. Kalau kamu merasa sakit atau ada yang aneh, segera konseling. Jangan malu. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir obrolan kami. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mentalmu dan membantu memulihkan batinmu. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya.